here too. I mean, Selamat datang di channel Move Movie 24. Salam sehat untuk kalian beserta seluruh keluarga. Saya Bang Amran, hadir kembali dalam alur cerita film. Terima kasih sudah mampir dan mohon untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya dan semoga rezeki kalian lancar. Kali ini saya mau membawakan alur cerita film animasi request dari sahabat kita ini. Film animasi Monster Hunter Legend of the Guild merupakan film yang alur ceritanya diangkat berdasarkan game dari perusahaan Capcom, mengisahkan tentang kehidupan dunia saat manusia dan monster hidup dalam situasi yang tak bersahabat. Aiden merupakan seorang pemburu yang ceroboh. Ia harus berjuang menyelamatkan desanya bernama Timben dari monster naga tua. Suatu hari dia mengetahui bahwa desanya terancam oleh monster naga tua yang diselimuti oleh misteri. Aiden harus menemukan cara untuk menyelamatkan desanya dari amukan monster naga tua tersebut. Yowes, kita langsung saja tanpa berlama-lama. Sejumlah pasukan armada para pemburu diperlihatkan mengarungi laut. Salah satu kapal di antara armada tersebut terjadi perbincangan. Mereka menceritakan kalau monster naga itu tidak ada. Tiba-tiba di antara mereka berkata kalau naga itu benar-benar ada dan sebagaimana yang pernah ia alami. Dan film pun dimulai. Pemuda ini bernama Aiden. Ia adalah salah satu pemburu di dalam armada tadi. Ia sedang memancing ikan di pinggir sungai di desanya bernama Timben. Aiden kemudian kembali ke desanya dan disambut sejumlah orang yang sedang beraktivitas di pagi hari. Aiden memiliki seorang adik perempuan bernama Abby. Abby kemudian menarik Aiden. Abby memberitahu kalau di kandang petani bernama Bird ditemukan jejak monster yang dicurigai memangsa hewan ternaknya. Sebelum mencari tahu jejak monster tersebut, Aiden kemudian mengenakan pakaian berburu lengkap dengan senjata panah. Saat Aiden tiba di kandang petani yang dimaksud, ia mengira kalau jejak itu adalah hewan bernama Velociraptor, dan Aiden pun mengikuti jejak tersebut hingga ke dalam hutan. Dan saat berada di pinggir tebing, Aiden kemudian diserang oleh monster yang kakinya lebih besar dari jejak kaki yang ia cari. Monster itu bernama Velociraptor. Aiden terlihat masih amatir untuk menjadi hunter atau seorang pemburu. Beruntung ia ditolong oleh seorang pemburu yang sudah memiliki lisensi bernama Julius. Julius mampu membunuh monster mengerikan itu dengan pedangnya. Mereka kemudian membawa monster itu ke desa Timben. Namun sebelum sampai ke desa tersebut, Julius juga melihat jejak yang dicari Aiden. Ternyata menurut Julius yang sudah berpengalaman dalam berburu, jejak itu hanya tipuan dari seorang pencuri dan mengatakan kalau sumber masalah ini adalah Melins. Julius juga bertanya kepada Aiden siapa pimpinan di desa tersebut, dan Aiden mengatakan ia adalah Dazzle yang merupakan Wyvern. Setelah sampai ke desa, Aiden mengambil palu besarnya. Aiden kemudian menyerang tempat persembunyian Melins. Di tempat itu Aiden justru bertemu dengan Nox, seorang pencuri yang cerdik. Monster kecil ini juga bisa berbicara, dan Aiden juga melihat hewan ternak milik Bird. Aiden sempat kesulitan untuk menangkap Nox yang memiliki kelincahan. Akan tetapi Nox justru tertangkap oleh jebakannya sendiri. Di tempat itu Aiden juga menemukan jurnal dan kemudian membawa Nox ke desanya beserta hewan curiannya tersebut. You're a protector. You protect. That's right. Hear me out on this. Nice, Aiden. Heck of a good job, son. Film kemudian memperlihatkan pertemuan Julius dengan tetua desa bernama Elder Dazzle. Aiden yang baru saja datang tanpa permisi membuka pintu merasa heran dengan pertemuan tersebut. Julius menyampaikan kepada Aiden
kalau mereka berdua baru saja membicarakan monster naga tua dari kegelapan dan akan melalui desa mereka. Julius juga menjelaskan tentang naga tua ini yang bermigrasi antar benua dan melewati lautan. Dan saat ini menurut Julius, naga itu akan menjadi ancaman desa Timben. Sehingga penduduk desa Timben, kata Julius, harus segera bersiap untuk meninggalkan desa mereka selagi masih ada waktu. Dan penduduk desa yang mendengarkan penjelasan obrolan tersebut tak percaya dengan Julius yang baru saja datang ke desa mereka. Penduduk desa tidak ingin meninggalkan rumah dan peternakan yang selama ini mereka rawat. Setelah mendapat penjelasan dari Aiden yang mempercayai Julius, penduduk desa pun akhirnya bersedia untuk bersiap-siap berkemas sebelum kedatangan naga tua tersebut. Aiden kemudian pergi bersama Julius dan membawa Nox untuk memantau di luar desa kan kedatangan naga tua tersebut. Sebagai hukuman atas kelakuan Nox yang mencuri hewan ternak, Nox kemudian membawa barang bawaan yang berat. Dalam perjalanan, Julius menceritakan pengalamannya sebagai hunter kepada Aiden. Dan Aiden juga banyak belajar ilmu pedang dengan Julius. Malam saat beristirahat dan Aiden juga membuka jurnal yang ditemukannya, Julius merasa bahwa akan ada yang datang. Mereka juga melihat sekelompok hewan di dalam hutan yang lari ketakutan. Julius, Aiden, dan Nox pun berlari dan memanjat ke atas pohon. Saat mereka memanjat ke atas pohon yang lebih tinggi, akhirnya melihat amukan naga tua yang membakar hutan. Dan setelah melihat peristiwa itu, Julius meminta kepada Aiden agar segera kembali ke desanya dan memberitahu penduduk desa agar segera berpindah tempat. Setelah itu, Julius kemudian ingin meninggalkan Aiden. Namun Aiden mengatakan kepada Julius apakah hanya begini saja sikap seorang pemburu. Setelah memberitahu kemudian pergi begitu saja. Aiden juga ingin mengajak Julius bertarung melawan naga tua itu. Meskipun kata Aiden hanya dengan kayu. Aiden juga mengatakan kalau bisa mengalahkan naga itu tentu akan menjaga kelestarian alam dan penduduk desa lainnya. Mendengar hal itu, Julius kemudian menarik niatnya untuk meninggalkan Aiden. Dan tiba-tiba Julius pun menembakkan flare gun untuk mengumpulkan para pasukan pemburu lainnya untuk bersiap perang melawan monster naga tua. Julius kemudian menanyakan kepada Nox dari mana mendapatkan jurnal tersebut, karena Julius mengetahui kalau jurnal itu adalah milik pemburu. Nox akhirnya bersedia mengantarkan mereka ke tempat awal di mana ia mencuri jurnal tersebut. Di tempat itu mereka menemukan Mai, si pemilik jurnal. Di waktu bersamaan mereka diserang laba-laba besar bernama Nersila. Pertarungan sengit melawan Nersila diperlihatkan cukup epik di dalam film ini dan sempat membuat Aiden terikat dengan senjata Nersila itu dan menjadi seperti monyet. Dan pada akhirnya mereka bisa melumpuhkan Nersila tersebut. Di tempat itu mereka juga menemukan seorang pedagang yang terjaring oleh senjata Nersila. Dan seorang pemburu yang baru datang bernama Nadia pun membebaskannya. Nadia datang setelah melihat flare gun yang ditembakkan Julius. Sebelum berperang melawan naga tua itu, mereka juga harus menggunakan senjata tambahan. Karena si pedagang tadi mengenal seorang pandai besi, kemudian mengantarkan mereka ke tempat si pandai besi tersebut. Namun di tempat itu mereka tak mendapat bantuan oleh si pandai besi bernama Raffi. Raffi mengatakan tak mudah untuk mengalahkan naga tua itu. Akan tetapi Julius mengetahui kalau dulunya Raffi adalah seorang pemburu. Mereka akhirnya pergi meninggalkan Raffi si pandai besi itu dan kembali ke desa Timben. Aiden pun mengatakan kepada penduduk desa kalau rencana untuk meninggalkan desa berubah. Ia mengajak penduduk desa untuk bersama-sama melawan naga tua tersebut. Sehingga persiapan untuk menyambut kedatangan naga tua tersebut dilakukan dengan memasang strategi termasuk beberapa jebakan.
Sebelum menyambut kedatangan naga tua, pasukan pemburu ini kemudian memancing seekor monster yang memiliki racun berwarna kuning berbentuk jamur. Racun itu diyakini bisa melumpuhkan naga tua tersebut. Akan tetapi setelah berhasil menjebak monster itu untuk diambil racunnya, tiba-tiba monster mengerikan lainnya bernama Devil Joe muncul. Aiden, now's not the time. Julius, let me fix. Aiden tak mengikuti perintah Julius untuk mundur. Ia justru bersikap ceroboh sehingga mengacaukan rencana. Monster yang akan diambil racunnya tadi tewas karena bertarung dengan Devil Joe. Bahkan untuk melumpuhkan Devil Joe terpaksa harus menggunakan racun tersebut. Nadia berhasil melumpuhkan Devil Joe sehingga tak ada lagi racun untuk digunakan kepada naga tua nantinya. Ulah Aiden yang ceroboh itu pun sontak membuat Julius marah kepada Aiden. Film kemudian diperlihatkan bergabungnya Raffi si pandai besi tadi. Aiden bersama para pemburu pun telah siap menyambut kedatangan naga tua. Mereka menyiapkan panah raksasa yang disebut Dragonator dari tulang monster Devil Joe dan menjadikan perut Konggalala sebagai wadah uapnya. Malam harinya para pemburu disuguhkan makanan oleh penduduk desa Timben sebelum bertarung dengan naga tua. Dan tak beberapa lama naga tua itu pun mulai masuk ke desa Timben. Mereka memancing naga tua tersebut untuk mendekat ke Dragonator. Akan tetapi strategi itu tak berjalan dengan mulus setelah naga tua itu membakar panah tersebut sehingga tak berfungsi. Para pemburu ini pun kewalahan menghadapi naga tua tersebut. Mai dan Aiden berupaya untuk memperbaiki panah tersebut. Sementara Raffi yang mencoba menahan serangan naga tua itu akhirnya tewas terbakar oleh semburan api naga tersebut. Panah raksasa itu pun kembali berfungsi sehingga Aiden menembakkannya ke naga tua itu. Penduduk desa Timben yang menyaksikan pertarungan para pemburu melawan naga tua itu merasa yakin kalau para pemburu berhasil membunuh naga tersebut. Namun naga tua yang terkena anak panah itu hanya lumpuh sesaat dan kemudian naga itu bangkit kembali. Aiden kemudian mempunyai rencana untuk meledakkan bendungan agar naga tersebut hanyut terbawa derasnya aliran air dari bendungan. Sementara Julius, Mai dan Nadia yang juga sudah kehabisan amunisi kewalahan menghadapi naga tersebut dan membuat Mai tewas saat melindungi penduduk desa. Dan akhirnya bendungan itu berhasil diledakkan oleh Aiden sehingga menyeret naga tua tersebut dengan derasnya air. Film kemudian diperlihatkan penghormatan kepada Mai dan Raffi yang tewas dalam pertarungan melawan naga tua tersebut. Di tempat itu Aiden memutuskan meninggalkan desa Timben dan ingin bergabung dengan para hunter. Ia juga sudah dianggap sebagai pemburu yang memiliki lisensi. Film kemudian kembali ke armada para hunter dan film pun selesai. Terima kasih para sahabatku yang telah menyaksikan film ini dari awal hingga akhir. Mohon untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng. Komen juga terkait film ini agar saya terus semangat membuat video alur cerita film lainnya. Sampai jumpa lagi di channel Move Movie 24.